Bapak kita semua. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan dulu ya. Di hari-hari terakhir saudara dikasih Tuhan, makin keadaan makin genting, tapi Tuhan juga semakin luar biasa memelihara hati umat-umatnya supaya tidak tercemar oleh apapun, sebab mereka adalah anak-anak yang bernilai ya. Di akhir dari khotbah ini saya akan coba putar sebuah seperti video singkat kupikir, tapi itu kayak seperti yang di firman Tuhan. Ya, saya sangat terberkati, saya coba bagi utuh saudara. Oleh sebab itu kita ambil firman Tuhan dari Matius 13 saudara. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, tapi kita cukup baca 24-25. Saya berharap Bapak Ibu di rumah dibaca satu perikop ya. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 25. Bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab, mari bangkit berdiri. Kita perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, ini kan banyak dalam satu pasal ini Yesus selalu mengajar banyak orang. Pakai perumpamaan gitu ya. Ya kan banyak orang itu kan gak semua itu dengan tulus-tulus datang karena rindu untuk menerima pengajaran supaya bisa masuk surga gitu kan. Nah adalah yang cari mujizat, adalah yang cari macam-macam saudara. Nah Tuhan kasih perumpamaan, tentu yang menjadi murid akan dijelasi lagi artinya perumpamaan itu. Nah salah satu dari sekian banyak perumpamaan yang menarik ya, kita lihat gini. Yesus membentangkan satu perumpamaan lagi kepada mereka. Siapa mereka? Di ayat 1 dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengerumuni dia. Di ayat yang kedua ya, Matius 13. Jadi katanya hal kerajaan surga. Jadi dia gambarkan hal kerajaan surga. Di sini dikatakan seperti seorang penabur yang menabur benih yang baik. Kalau seorang petani yang baik saudara, dia pasti akan selalu nggak mau dong bibit yang biasa-biasa. Mestinya bahasa kita itu di sini bibit unggul, ya toh. Jadi ini gambaran saudara, namanya juga perumpamaan. Jadi kayak Tuhan gambarkan, karena di situ kan yang mengerumuni banyak itu kan ada orang baik, ada orang niatnya jahat, ada yang niatnya baik di situ emang ya kan. Jadi Tuhan kasih gambaran ini sama mereka gitu ya. Nah Tuhan bilang begini saudara, kerajaan sorga seperti seorang yang menabur benih unggul. Jadi Bapa di sorga itu digambarkan sebagai seorang pribadi saudara. Kalau dia melahirkan manusia digambarkan dengan benih gandum ini, benih yang baik ini. Dia melahirkan Bapak Ibu ke dalam dunia ini. Tak, itu Bapak di sorga yang menaburkan atau meletakkan saudara. Kenapa? Karena dari rahim ibunya kita. Sebenarnya Tuhan sudah meletakkan yang baik di dalam rahim seorang ibu untuk kita lahir. Itulah diri kita saudara. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan kasih perumpamaan. Kenapa gandum dan lalang sih? Ya kan kok nggak yang lain aja? Karena ini dekat, akrab dengan orang Israel sana, akrab juga dengan kita. Cuman bedanya nggak gandum tapi padi gitu ya. Semua lalang pasti kita kenal, semua padi pasti kita kenal gitu toh. Jadi Tuhan kasih yang biasa, bukan yang asing. Kalau Tuhan Yesus kasih tentang perumpamaan tentang astronot, ya kan, tentang angkasa saja kita pun bingung-bingung ya kan. Karena nggak ada di antara kita, tapi dibuat yang memang benar-benar kita hari-hari bisa lihat, bisa bergaul, bahkan kita ada di dalam situ pun ya supaya kita semua belajar. Jadi Yesus berkata di sini, Bapa menaburkan benih yang baik. Benih yang baik itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan saudara. Di ayat yang kedua, iblis pun gak mau tinggal, ayat 25 ini iblis juga gak mau tinggal diam. Ya, Bapa di sorga hadirkan orang-orang mengasihi Tuhan. Iblis pikir lihat gini, kita
Gak akan bisa. Mau kita goda mereka gak akan tergoda. Mau kita rusakin mereka gak akan kita rusak. Gak akan bisa rusak. Karena hati mereka. Bapak yang pegang. Habis sih Bapak yang letakin. Bapak yang pelihara. Bapak yang jagain. Ya gak mungkin lah menjadi rusak kan gitu ya. Makanya ayat 25 ini dibilang gini. Tetapi pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya. Siapa sih musuh kebenaran? Yang tidak benar. Siapa musuh kebenaran? Iblis. Karena iblis itu tidak suka kebenaran. Nah, di ayat 25 dikatakan di sini waktu semua orang tidur. Ya, Saudara dikasih kata waktu orang semua tidur ini iblis mau buat semua rencana yang jahat. Pakai juga orang-orangnya yang jahat. Semuanya tersembunyi dan tidak nyata terlihat. Nanti kalau udah rusak barulah kelihatan jahat. Kan gitu ya. Kalau selama belum rusak saudara, kita belum bisa melihat ini orang jahat kah. Betul? Nah ini peringatan buat kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, semakin engkau jaga hatimu, semakin engkau serius mengasihi Tuhan, semakin engkau buat sedemikian rupa untuk taat kepada Tuhan. Ingat, ada musuh yang akan menghadirkan orang-orangnya untuk merusak. Bukan merusak dirimu, dasarnya engkau tidak bisa dirusak. Tetapi untuk mengganggu pertumbuhan, untuk mengganggu. Karena di hari-hari terakhir Tuhan lagi kayak surga itu sibuk untuk menguduskan miliknya gitu loh. Dijaga sedemikian rupa, dijaga banget sama Tuhan. Tapi iblis lihat, ini pasalnya hati anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini sudah terplot, sudah terarah, gak ada lagi yang lain. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menguasai hati mereka. Tapi hati ini mau dirusak saudara. Ya, biar bercacat. Kalau bercacat kan gak bisa. Supaya kita kudus tak bercacat. Nah ini dia. Dia mau buat hati saudara rusak, bercacat. Nah kita dengar baik-baik firman ini ya. Supaya kalau lagi kita hadapi. Oh iya ya, ini pekerjaan iblis. Enak aja. Ya kan mau kasih rusak. Jadi kita diberi kuasa. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga di bumi kata Yesus. Maka hari ini kuasa itu diberikan kepada saudara. Buat apa? Buat jaga hati saudara. Buat apa? Buat menghardik yang jatuh keluar dari hidup saudara. Ya, mau? Kalau nggak mau ya udah kita selesai langsung amin, saya tutup pasang itu tadi yang sudah kita putar tadi ya saudara. Nah karena saudara mau saya jelasin. Nah kira-kira apa tuh pesan Tuhan? Yang pertama kita mau lihat saudara. Tuhan menabur benih yang baik, tapi iblis menabur benih lalang. Benih lalang ini adalah gambaran orang-orangnya iblis saudara. Utusan-utusan iblis. Nah jadi maksud bunda aku lalang. Lihat dulu dong. Kalau saudara masih adanya takut sama Tuhan berarti Anda gak lalang kan? Ya toh. Tapi kalau saudara udah gak takut sama Tuhan saudara. Pikiran otak saudara jahat melulu. Nah Anda adalah lalang-lalang yang ditempatkan di antara kami. Ya kan? Nah kalau kita adalah anak Tuhan. Benih. Kita adalah benih-benih gandum yang berbulir saudara. Ya. Kita memang mau jahat sih dengan orang. Tapi pikir lagi. Enggak lah. Tuhan sudah membuat sesuatu yang luar biasa sama hidupku. Enggak. Darahmu, pengorbananmu lebih dahsyat, lebih besar dari apapun yang kualami. Amin. Ya, jadi supaya kita kuat saudara. Jadi tidak sementara mau ngapa-ngapa, tapi supaya kita kuat saudara. Karena di dalam hidup saudara akan selalu akan hadir yang akan mengacaukan sejahtera saudara, damai saudara. Ada aja nanti yang membuat Anda enggak tenang. Ada aja yang membuat saudara jadi kepikir dengan masalah. Ada aja yang membuat saudara jadi kayak tersedot gitu loh. Ya, fokus saudara kepada Tuhan itu jadi tersedot dengan masalah saudara. Nah sama dengan lalang saudara. Ya nanti saya akan jelaskan lalang ini siapa sih si lalang itu. Nanti secara ilmiah ya para petani-petani di ladang pasti kenal sekali lah lalang ini. Apa yang saya jelaskan ini dari apa yang saya lihat ya di sekitar kita gitu. Coba untuk saya sampaikan. Nah saudara dikasih Tuhan tadi benih yang baik itu ada gandum ya. Gandum itu gambaran dari umat-umat Tuhan. Benih yang ditabur di malam hari oleh musuh ini adalah lalang. Lalang ini ada punya sifat saudara dikasih Tuhan. Itu
bisa merusak. Yang dirusaknya si padi itu memang dia tidak secara langsung gini loh saudara. Dia bertumbuh sama-sama, langsung dilotaki terus ya. Ya, si lalang bilang gitu sama si padi ya kan, apa sama si gandum atau dijambai dia, kok dihancur, nggak kayak gitu. Tapi caranya manis saudara. Cara lalang itu tidak kelihatan dia merusak, tapi sebenarnya dia merusak saudara. Merusak dari dalam, tapi dia juga merusak dari luar. Ya saudara. Nah di sini digambarkan saudara di ayat 25 yang kita baca. Nah firman Tuhan ini mau mengajar Bapak Ibu dan saya. Ya, apa yang pertama mau diajar sama Tuhan? Gini saudara. Kan tadi tuh ladang itu berbicara dunia ini. Sang Tuhan atau Sang Pencipta itu menghadirkan Bapak Ibu yang sudah dibentuk. Bahkan sebelum dunia dijadikan kata firman. Anda sudah dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan. Kenapa bisa? Kok bisa sih? Ya bisa dong. Pencipta, apa yang tidak bisa dilakukan pencipta? Kira-kira kayak gitu loh. Nah kalau belum sampai iman kita ke situ, coba Anda berdiri sekarang di tempat saudara. Ada berdiri toh. Nah di bumi toh. Gedung ini letaknya di bumi. Bumi ini siapa yang jadiin? Musa nggak lihatnya waktu Tuhan ciptakan. Kok Musa jadi saksi di situ? Jadilah langit, jadilah bumi. Ya Musanya gak ada. Tapi Musa bisa catat kejadian saudara. Kenapa? Karena dia dipenuhi oleh roh. Sudah Tuhan jadikan. Itu ditaruh roh itu yang menggerakkan Musa untuk menuliskan kitab kejadian keluaran Imam bilangan ulangan itu saudara. Ya kan? Perkara belum terjadi, sudah terjadi. Nah si Musa gak nyaksikan. Tetapi Tuhan tulis. Itu fakta, itu nyata yang sudah terjadi. Nah seperti itulah kira-kira kita saudara. Jadi Tuhan bekerja secara aktif. Jadi gini saudara. Tuhan kan dari awal jadikan Adam dan Hawa. Jatuh deh dalam dosa. Iya kan. Terus Tuhan ya udahlah kayak gini biarlah rusaklah bumi. Enggak saudara. Tuhan bilang sama perempuan itu juga ada Adam di situ, ada ular di situ. Keturunan perempuan ini tahu nggak sih ular? Ya kan gitu ya. Dia akan remukkan karena punya kepala tapi karena punya keturunan akan meremukkan tumit. Maksudnya ada Mesias yang dijanjikan untuk menolong manusia. Makanya Bapa di sorga jangan saudara mengira. Bapa di sorga itu tinggal tenang-tenang diam-diam aja liatin bumi gitu. Enggak saudara. Bapa itu duduk tetapi telinganya mendengar. Bapa itu duduk di dalam tahtanya tapi sorok matanya melihat anak-anak kepunyaannya di situ lagi ngapa. Ya kalaulah Nuh ini sudah mati, nabi-nabi sudah mati, dunia ini penuh dengan kejahatan. Tuhan itu menjadikan manusia yang takut akan Tuhan seperti nabi-nabinya saudara. Ditaruh kebenarannya itu di hati manusia yang masih sementara dalam rahim saudara dikasih Tuhan. Sudah dipilih ditentukan saudara. Ada benih yang baik yang akan menjadi alat kepunyaannya. Itulah Anda dan saya. Jadi kita harus punya iman saudara. Saya ini dijadikan Tuhan di dalam dunia ini. Saya adalah benih yang baik. Ya kalau benih yang baik harus berbuah dong. Ya kan? Kalau kita nggak menghasilkan buah melulu buah kejahatan melulu. Ya kan? Berarti kita lalang dong. Ya kan? Lalang aja menghasilkan buah yang semu. Dia menghasilkan buah untuk apa? Untuk menaburkan benih yang jahat kembali. Jadi dia pun harus berketurunan yang jahat juga saudara. Jangan saudara kira ini lalang saudara. Lalang itu juga menghasilkan biji kayak gini untuk apa? Untuk dia bisa menghasilkan keturunan yang jahat. Ya kan? Orang-orang jahat itu gak mau jahatnya sampai di mereka. Mesti turun-temurun. Itu pekerjaan iblis saudara. Ya kan? Kan keturunan Kain itu jahat semuanya. Ya kan? Saudara. Nah coba keturunan si Habel. Ya kan? Keturunannya Sem ya masih mengasihi Tuhan, masih takut sama Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau mengajar kita gini, Tuhan itu bekerja aktif.
Kata aktif itu gini, Anda dilahirkan di bumi, ya udah lahir aja situ. Enggak saudara, ketika saudara dalam kandungan dipelihara oleh Tuhan, pada saat keluar sudah jadi manusia dijagai oleh Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa, berada di dalam areal dan rencananya Tuhan, sampai semua apa yang Tuhan rancang untuk hidupnya itu dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan orang itu, yaitu Anda dan saya. Iya kan? Anggota tua-tua ini bedaktar pareso, saudara dikasih Tuhan. Tuhan kasih orang tua rohani yang membuat engkau menjadi tarpareso. Ya, ya. Kalau kita lahir dari keturunan ular beludak, saudara dikasih Tuhan. Tapi Tuhan lihat, Tuhan tahu mau memutuskan yang jahat dari nenek moyang kita. Dijadikanlah Anda dalam rahim ibu saudara. Nah kalau rahim ibu saudara dipinjam Tuhan untuk melahirkan saudara, nggak mungkin juga lah ibu-ibu Anda semua masuk neraka. Karena imanmu, karena doa-doamu, karena kerinduanmu sama Tuhan. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan janganlah cuma Tuhan pinjam rahim mamaku, tetapi selamatkanlah juga mamaku. Betul nggak? Ya toh. Sehingga saudara, yang baik itu karena Tuhan yang rancang, tetap baik itu akan terjadi di dalam muka bumi ini. Jadi Tuhan menghadirkan umat-umat yang takut akan Tuhan, yang ditaruh Tuhan apa sih? Tanda Anda adalah benih yang baik. Tanda Anda adalah diletakkan Tuhan dalam dunia ini. Apa yang membuat perbedaan Anda dengan orang lain? Tahu nggak apa? Siapa yang tahu? Taruh iman. Iman itu Tuhan yang letakkan saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan letakkan iman, ya Tuhan juga arahkan arahnya kita. Kita nggak bisa sendiri. Ya, lahir-lahir langsung kita khotbah, lahir-lahir langsung baca Alkitab, lahir-lahir langsung kita, ada nggak kayak gitu? Ya nggak ada. Ada guru sekolah minggu dikasih untuk ngajar anak-anaknya. Kalau masih bayi ada mamanya yang masih waktu netek pun doa dulu ya nak, mang, boru, ya kan, saudara. Paling tidak dia mendengar mamanya sekalipun masih bayi. Anak-anak saya saudara di dalam rahim saya bacakan firman sama mereka. Sebelum mereka lahir sudah ada nama mereka. Jadi belum lahir saudara, sudah ada namanya. Lagi begini ya dalam masih besar perut kayak gini saudara. Kita bilang gini, jago rewel di dalam. Ya, karena kalau lagi hamil saudara dikasih tahu, ini lagi KKR saudara. Dia pun lompat-lompat di dalam saudara. Jadi jangan salah. Makanya mereka pun lahir saudara jadi penari. Ya. Gak bisa dengar lagu, kalau lagu langsung meloncat-loncat. Weh, makanya bisa pimpin pujian, saudara dikasih tahu. Sudah kelihatan, saudara. Tuhan mau mengajar kita di sini. Tuhan katakan di sini ya di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti Tuhan yang kasih iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Jadi iman itu diberikan, tapi ketika diletakkan iman di dalam diri saudara, Anda mau gak sih bergerak melakukan? Kalau Tuhan sudah letakkan iman, kalau kita benih gandum yang diletakkan oleh Bapa di sorga, diletakkan iman, maka ini harus bergerak kerjakan sesuatu. Karena iman tanpa perbuatan dibilang mati. Iman tanpa perbuatan itu kosong saudara. Maka Tuhan letakkan, kita mau mengerjakan. Soal gimana hasilnya itu urusan nanti, tapi hati kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Contoh kayak anak kecil inilah saudara. Dari kemarin kami latihan mereka, kami di atas, kami tertawa saudara. Kenapa? Namanya juga bocil-bocil melayani, suaranya lebih ini karena udah ibadah. Kalau udah dibilang jangan bercerita di depan, kalau udah bercerita mereka itu di depan. Gininya Oses, gininya Yusa, betul nggak? Ya, kalau udah dinasihati jangan cerita ya di situ ya, saudara. Pantaslah Tuhan bilang mau masuk surga, belajar dari anak-anak kecil ini. Kenapa? Apa rahasianya sih? Karena mereka melayani full, gak ada yang lain mereka pikiri. Mereka tahu mereka harus lakukan untuk Tuhan. Kalau kita masih banyak cingkune baca ini ujungnya tidak fokus dengan Tuhan. Segitu banyaknya besarnya hati saudara, cuma dikit doang yang dikasih sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang belajarlah. Soal
Kita lihat ya kan, cuma si anak si anunya yang kelihatan bagus, yang ini itu mata kita lihat, tapi Tuhan tidak lihat itu, saudara. Tuhan lihat hati mereka bersuka cita melayani Tuhan karena full kepada Tuhan. Mau hasilnya caparuni juga nggak apa-apa kok. Yang penting Tuhan lihat ada hati, ada usaha mereka. Padahal capek, masih kecil-kecil, saudara. Sudah waktu 1 minggu ini penuh dengan latihan. 1 minggu ini harus doa dengan orang tua mereka. Ya kan? Kayak orang dewasa aja mereka itu, saudara. Tapi dibuat Tuhan sebentuk sedemikian rupa, saudara. Iman tanpa perbuatan itu kosong, saudara. Tapi diletakkan Tuhan iman. Mau gak sih kerjakan menurut iman yang sudah diletakkan, dasarkan oleh Tuhan. Saudara, besar iman masing-masing itu beda takarannya. Ada besar imannya besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tuhan tahu meletakkan, menaruh supaya tidak menjadi sandungan. Jadi kalau saudara lihat Anda mengalami hal yang lebih sukar sulit dari orang lain, jangan menggerutu karena kepadamu dikasih porsi yang lebih besar. Ya toh, kalau porsi lebih besar, ya kita baiklah kita di sini, saudara, karena kita ini benih yang baik, ya. Bapa yang meletakkan, kalau Bapa yang memberi kepada saudara dengan porsi besar, nah sekarang arah kita ke siapa dong? Ke Bapa yang memberi. Kalau kita tidak kuat, kita bilang aja, Bapak, Tuhan kasih tanggung jawab besar, porsi yang besar. Padahal kekuatanku segini. Kenapa Tuhan? Kasih aku kekuatan supaya aku tidak menjadi lemah. Gitu ya. Karena kan Bapak yang kasih, bukan gembala toh. Ya saudara. Jadi Tuhan mau mengajar kita. Ya. Kalau Tuhan kasih porsi yang besar, iman yang besar untuk kita. Ya Tuhan bilang begini ya. Hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, jangan menurut pikiranmu. Paulus mengajari jemaat di Roma 12 ayat 3. Ya, jangan kau pikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan. Baiklah menurut takaran yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau arah hati kita kepada Tuhan, ya kepada Tuhan saja. Pada Tuhanlah, kepada Tuhanlah kita bawa itu gitu loh. Ya, Tuhan mau mengajar kita di sini, saudara dikasih Tuhan. Dikatakan ya di dalam firman ini, tetapi hendaklah ia berpikir begitu rupa sehingga ia menguasai dirinya menurut ukuran iman. Berarti ukuran iman itu Tuhan yang menganugerahkan, memberikannya kepada kita. Karena Tuhan yang memberikan, ya udah deh kita langsung ke Tuhan, ya kan? Apa yang kita tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa, saudara dikasih. Gak salah sih kita pergi ke orang yang kita lihat dewasa, rohani, untuk kita sharing. Tetapi untuk dalam hal ini, baiklah kita kepada Tuhan. Supaya surga mengarahkan yang seperti apa yang harus kita kerjakan. Betul gak saudara? Ya kan? Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada tiap-tiap orang. Jadi iman kita ini masing-masing berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Tuhan lebih tahu untuk memberi ukuran besar kepada Musa. Tuhan lebih tahu untuk memberikan ukuran iman yang besar kepada Paulus. Tuhan lebih tahu untuk memberikan ukuran yang besar, ukuran iman yang besar kepada Petrus. Karena dia tahu mereka, dia kenal mereka. Dia tahu untuk memberikan ukuran iman yang kecil kepada saya. Karena dia tahu kemampuan saya untuk melakukannya. Betul enggak saudara? Jadi saudara dikasih Tuhan. Nah saya mau berkata gini. Ini kan benih gandum nih. Nah kenapa sih Tuhan pakai lalang gitu, kok enggak yang lain aja ya kan? Kok lalang saudara dikasih Tuhan ya? Mengapa sampai Yesus memakai benih lalang ini ya yang ditabur iblis? Apa itu lalang dalam dunia pertanian? Ya kan? Pasti ada. Ya saudara kita lihat dulu ya. Lalang itu biasa disebut apa? Gulma ya. Gulma ya orang pertani ya yang des gulma. Nah ini tanaman liar saudara. Ya pasti orang-orang petani pasti nggak menginginkan sih ini tumbuh ya, nggak diinginkan mereka untuk tumbuh. Kenapa saudara? Karena ini kan seperti rumput liar ya, tumbuhan yang menjalar. Terus ini merusak di dalam hal apa saudara dikasih Tuhan? Saudara lihat lalang ini
Ya. Yang mana itu lalang, yang mana itu gandum. Coba saudara pilih. Iya, orang pertanian pasti kenal. Yang di atas itu apa? Lalang, ya. Agnes lebih kenal. Ya, lalang. Yang di bawah itu gandum. Saudara lihat gandum itu berbulir penuh ya. Ya kan? Berbulir dia. Tapi dia merunduk. Coba lihat lalang itu, berbulir juga dia kan? Tapi tegak berdiri. Saudara, kalau lihat lalang ini, kenapa sampai merusak tanaman pokok, saudara? Karena apa? Dia coba lalang itu kan menyerap unsur-unsur yang di dalam tanah itu. Apa sih unsur-unsur dalam tanah? Biasanya orang petani ini bilang ya seperti nitrogen, fosfor dan segala macam. Terus gini saudara, akar-akar daripada lalang ini merambat kemana-mana. Membuat tanah itu menjadi padat. Sehingga tidak menjadi gembur. Sehingga kesempatan untuk udara oksigen masuk. Ya, ataupun air masuk. Makanya jadi gersang. Kalau ini hadir ini, ya kan? Betul ya? Para petani, betul gak? Pak Silitonga, betul? Ya, seperti itu saudara. Nah para petani itu, ini bisa memicu erosi juga, erosi tanah. Ya, membuat struktur tanah itu menjadi berubah saudara. Nah, kalau diapakan ke rohani, ya kan? Ke rohani ini, tadi kan lalang itu adalah iblis menaburkan atau menghadirkan anak-anak iblis. Maksudnya anak-anak iblis di sini anak yang sudah dikuasai dengan yang jahat. Ya saudara. Hidup dengan segala keinginan yang jahat saudara. Tidak ada keinginan untuk lakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu dituntut untuk mengalami pembaruan budi. Anak-anak yang ditabur iblis itu mereka tidak mau berubah. Bagi mereka firman itu ya saudara dikasih Tuhan. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, dituntun dan dibimbing itu sesuatu yang membosankan saudara. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang seperti kata firman di dalam hidup mereka. Ya, tapi kalaupun mereka bisa hadir seperti orang yang berisi saudara dikasih Tuhan. Seperti menggambarkan orang-orang yang seperti penuh dengan firman, kebaikan saudara dikasih Tuhan. Ya, karena ada sesuatu. Iblis kan menaburkan mereka secara tersembunyi saat malam hari saat semua orang tidur. Dihadirkan mereka hadir. Semua itu dalam keadaan tersembunyi saudara. Nah kalau sudah rusak tekstur tanahnya. Sudah mulai berpengaruh terhadap gandum yang berbiji yang sudah berbulir itu saudara. Barulah kelihatan sang lalang ini. Tetapi si pemilik bilang. Jadi kalau kayaknya perasaan Tuhan kan tabur benih yang baik. Tapi kok tumbuh lalang sih ya kan? Apa Tuhan? Ayat 27. Apakah kami harus mencabut lalang itu? Tuhan bilang jangan. Biarkan dia bertumbuh gandum yang berbulir. Dengan lalang juga berbulir seperti ini saudara. Ya, biarkan dia tumbuh. Kenapa Tuhan melarang? Jangan dicabut saudara. Kenapa Tuhan tidak mengeluarkan saja orang-orang yang jahat di tengah-tengah anak-anak Tuhan saudara. Sebab anak-anak Tuhan itu bernilai. Mereka harus diasah melalui keadaan. Apakah mereka punya kasih? Atau mereka adalah iblis yang menghakimi? Ataukah mereka iblis yang akan menghentikan karya Tuhan bagi orang jahat? Maka anak-anak Tuhan dibilang sabar. Lihat pekerjaan Tuhan di dalam dirimu. Kalau engkau punya hati belas kasihan seperti Yesus, doakan kendati dia lalang. Ya, paham maksud saya? Jangan kita putuskan. Karena rencana keselamatan Tuhan bukan sama orang yang baik doang. Sama orang jahat semua juga yang ada di dalam dunia. Betul ya? Ya. Jadi Tuhan berharap Bapa di sorga ya tidak menginginkan satu manusia pun dalam dunia ini. Bisa jadi saudara dikasih Tuhan. Benih yang baik itu menjadi rusak karena lalang ini. Ya, tapi penghukuman Tuhan sama benih lalang itu akan sangat hebat.
Sebab dia akan diikat kemudian dilempar ke dalam api. Saudara, ya. Jadi kalau kita lagi mengalami, bisa jadi saudara lalang itu dalam keluarga. Bisa jadi lalang-lalang itu karena Tuhan bilang, aku akan membuat pertentangan 2 lawan 3, 3 lawan 2. Ya, maksudnya ini gimana? Gak semua atau dalam keluarga itu semua takut akan Tuhan. Ada aja yang gak takut akan Tuhan. Jadi kalau takut akan Tuhan, bersekutulah dengan anggota kaum keluarga yang takut akan Tuhan. Jagai hatimu, ya. Ada lalang di antaramu diletakkan. Tapi sekalipun seperti itu kan namanya kita dalam keluarga. Gak mau dong ada yang binasa, betul gak? Sama dengan di dalam jemaat ini. Kalau sudah dikasih menjadi bagian satu jemaat, tentu kita pun sebagai gembala enggak mau. Gak rela saudara. Ada nama di bil rohannya. Ada yang lari hatinya kepada dunia. Tentu kita pun tidak mau. Sama di dalam keluarga. Mungkin lalang-lalang itu ada. Yang bikin sakit hati melulu. Ya, membuat menangis kita melulu. Tapi saya berkata kepada Bapak Ibu. Takaran iman saudara sudah diukur. Sudah diletakkan oleh Tuhan. Engkau bisa dengan takaran itu untuk menang dan kuat. Sebab engkau bernilai bagi Bapa di sorga. Amin. Jadi kalau dikasih pun Anda ingat saudara, ya Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan, hari penyelamatan sudah dekat. Jagailah hatimu, sabar, bawa bagian itu urusan Tuhan dengan dia. Bagianmu bagaimana engkau tetap menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini saudara. Untuk menjadi saluran Tuhan mencurahkan. Jadi kalau di dalam rumah misalnya 2 lawan 3, 3 lawan 2 ini ada aja yang gak mau dengar gitu ya saudara. Yang tidak mau mendengar. Mereka Tuhan sudah pakai mulutmu yang takut sama Tuhan, setia sama Tuhan. Untuk memberitahukan kepada mereka. Kalau mereka pun tidak mau, nanti di penghakiman Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Tidak lagi kepada dirimu, tetapi kepada mereka sendiri. Ya saudara. Makanya tadi pengerja-pengerja itu, kami cabut gak lalang? Ya kalau dicabuti lalang itu sementara gandum lagi berbulir toh saudara. Diinjak, bisa jadi yang harusnya lagi berbulir bagus saudara. Menjadi terikat, terinjak. Rusak gak? Tuhan gak mau. Justru kehadiran orang-orang yang tidak setia mengasihi Tuhan. Yang tidak takut akan Tuhan di tengah-tengah saudara. Adalah alat Tuhan mengasah hidup saudara. Anda adalah orang-orang brilian. Anda adalah anak-anak sorga yang benar-benar kompeten. Memang benar-benar Anda itu smart saudara. Anda orang-orang yang terlihat muncul saudara. Baik di keluarga, baik di komunitas, baik di pekerjaan. Terlihat engkau berbeda. Amin. Ya saudara. Tapi bunda gak tahan loh. Nangis terus kami. Saudara, seberapa banyak air matamu yang menangis. Saudara tahu gak sih? Malaikat Tuhan tampung di kirbat. Sampai penuh kirbat Tuhan itu saudara. Itulah waktu Tuhan sudah dekat datang. Membalas semua air matamu itu menjadi kebahagiaan. Tapi saya tunjuk-tunjuk, lihatlah bunda itu kan, ngadurung-durung petunjuk di situ. Maksud saya ini kayak kirbat gitu loh, yang di depan Bapak, tahta Bapak itu kan, penuh dulu itu. Ya, langsunglah bypass Tuhan akan cawak seluruh pergumulan saudara. Amin. Jadi kenapa Tuhan kasih perumpamaan lalang? Karena lalang itu dasarnya perusak. Ya sama dengan bapaknya iblis saudara. Iblis itu adalah musuh kebenaran. Gak mau. Kalau saudara bahagia pulang dari sini, sudah sikit lagi saudara akan dibuat terpana ya untuk menggantikan kebahagiaan saudara. Jadi hati-hati ya. Kalau pulang dengan sukacita, meteraikan Tuhan sukacita sampai engkau datang. Jangan sampai di depan pintu rumah. Ya kan? Padahal dari gereja penuh dengan sukacita. Sampai di depan rumah, pintu rumah, blang kata orang yang tidak ke gereja saudara dikasih Tuhan. Jadi runtuh semua sukacita.
Tapi Anda dibilang Tuhan hari ini memang dihadirkannya lalang-lalang supaya kelihatan nanti Anda adalah orang-orang yang sudah teruji, sudah terasah ya. Jadi lalang itu dibuat ada loh jenis lalang. Apa itu namanya Agnes? Jenis lalang yang mirip kali gandum. Ada namanya saudara dikasih Tuhan ya. Ya kayak bahasa kayak nama Latin gitu ya saudara dikasih Tuhan. Nah Tuhan mau bilang gini saudara ya. Selalu namanya yang palsu itu mirip-mirip yang ya kan KW itu kan selalu mirip-mirip yang asli. Tapi suka biasanya lebih mahal yang palsu daripada yang asli. Betul enggak? Kalau anak-anak yang tadi benih lalang yang ditaburkan itu kayaknya banyak orang lebih dengar dia daripada kita yang anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan cuma tahu berdoa, bawa sama Tuhan. Ya, anak-anak lalang saudara dikasih Tuhan belum di ya enggak? Jadi lebih terkenal. Kita ini coba duduk diam di kaki Tuhan menangis, program belum jalan. Lalang-lalang sudah berbete-bete, betul gak saudara dikasih Tuhan? Sudah berkotek-kotek, ya toh? Ya. Tapi Tuhan lihat saudara, pada dasarnya semua orang yang takut akan Tuhan akan bisa rasa roh yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Ya, saudara yang tulus dari Tuhan ditaruh di sini, ditaruh di sini, ditaruh di sini untuk bisa melihat. Betul saudara? Maka perlu kita asah ini saudara. Ujilah segala roh. Ya, kita uji segala sesuatunya itu saudara. Itu roh dari mana? Dari Tuhan kah? Dari dunia kah? Ya kan? Makanya jadi Tuhan gak cabut itu lalang. Biarkanlah dia di situ. Ya, sampai nanti di ayat 29. Ya. Apa di ayat 29 dikatakan? Ayat 29 dulu. Tetapi ia berkata jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut, podoka tuh mencabut. Ya, makanya gereja sebagai tempat memperbaiki orang-orang yang rusak, saudara. Ya, gereja pun tidak boleh sebenarnya mau ngapain orang, memecat toh. Kalau dalam pekerjaan biasanya orang dipecatkan, tapi gereja nggak boleh memecat karena firman ini, ya kan? Kalau orang mau terpecat sendiri ya urusan dialah. Tapi kalau memecati tidak. Biarkan. Nanti gandumnya ikut. Padahal karena buat kejahatan saudara. Waktu buat kejahatan sudah hari ini kau dikeluarkan. Hanya orang-orang yang tulus hati kok kayak gitu sih bunda. Ya kan? Terikut gak? Sakit gak? Jadi rusak gak? Jadi pahit gak? Pahit dong, makanya Tuhan Yesus bilang jangan, biarkan sama-sama tumbuh. Nanti pada hari trompet yang ketujuh, tetet, tetet, ya, ketujuh bunyi. Orang-orang ini saudara yang sudah dikuduskan Tuhan tiap hari, mereka tidak tahu kapan waktu, hari, jam, bulan, tanggalnya nggak tahu, tahunnya nggak tahu saudara. Tapi mereka rasa bahwa inilah detik Tuhan datang. Apa yang mereka kerjakan? Mereka menjaga hati mereka menyembah Tuhan. Terjadi goncangan, gempa bumi, kehancuran di mana-mana, terbakar di mana-mana, hiruk pikuk semua orang teriak-teriak di mana-mana saudara. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan saudara. Ya kan? Apa yang terjadi? Apakah kita tahu apa yang terjadi di dunia luar? Sekalipun mungkin kita dalam posisi duduk saudara. Dunia sudah bergoncang karena gempa bumi yang hebat. Kehancuran di mana-mana. Kita tidak rasa. Kenapa kita tidak rasa? Sekalipun kita di gedung yang tinggi saudara dikasih Tuhan. Kita tidak rasa. Karena kita dibawa oleh Tuhan. Dibungkus oleh kemuliaan Tuhan. Sehingga goncangan dunia ini kita tidak rasa saudara. Tetapi yang ada kemuliaan kesejukan sorga. Ketenangan sorga itu ada dalam jiwa, di dalam hati kita. Ya saudara. Mungkin orang saudara dikasih udah enggak tahu macam mana orang-orang di luar sana. Ya kan. Tapi kenapa kita bisa tenang? Ya karena Tuhan
Biarkan ya sampai waktu penyelamatan itu. Ya, karena ada Roh Kudus menjadi jaminan. Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus itu menjadi jaminan sampai penebusan itu terjadi, Saudara. Ya, langit dan bumi ini bergoncang, Saudara, nggak ada yang bisa tahan ya akan hal itu, Saudara. Tetapi kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman ini, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat karena Tuhan. Saudara, bagian yang kedua yang mau saya sampaikan, gandum itu benih yang baik, yang berbulir. Tuhan kan bilang, jangan. Ya tadi di ayat 29, biarkan saja. Sampai kapan? Ayat 30, Saudara. Ya, ayat 30. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai. Jadi saudara, kalau saudara ternyata di lingkungan saudara itu ada lalang ternyata. Apa yang harus kau kerjakan? Ya, jambak dia, ikat dia. Tolak dia dalam nama Yesus gitu. Ya enggak lah. Kalau dia tuh ada lalang. Tuhan ambil alih hatiku. Ya sebenarnya lalang-lalang itu sudah ada. Tadi kan saya katakan lalang itu seperti rumput liar. Seperti rumput liar ya Nes. Ya seperti rumput liar saudara. Yang kemana-mana suka hatinya dia mau pergi. Ya tanaman pokok aja di situ. Dia tak kemana-mana menjalar. Betul gak? Ya kan. Kalau lalang-lalang kayak gitu kan. Gak puas di situ dia ditanam. Ya pergi ke sana. Ya kan. Apa yang dikerjakan di situ? Ya. Menjalar lagi, diikat lagi, diikat lagi. Semua tanaman itu terikat sama dia. Habis itu apa saudara? Tanah itu dibadatin sama dia. Supaya tanaman itu menjadi kering. Dia sudah lari kemana Pak? Lihatlah rumput-rumput liar yang ada di rumah saudara. Ujungnya di sini, di bawah jendela sini. Tapi udah tak kemana-mana pergi. Sampai ke rumah orang pun udah pergi dia pontar. Betul gak saudara? Ya kan? Seperti itu. Tapi coba lihat anak-anak Tuhan saudara. Biarkan bertumbuh. Lihat menyakitkan hati. Nangis saja sama Tuhan. Datanglah firman mau baru. Iya ya Tuhan. Bangkit maju lagi. Sakit. Tuhan gimana ini. Datang lagi firman Tuhan lagi. Membalut. Iya ya Tuhan. Ujungnya dia sudah maju sampai ke dekat Yesus saudara dikasih Tuhan. Menjadi sempurna serupa seperti Tuhan saudara. Tetapi lihat lalang apa yang terjadi. Pada waktunya di ayat 30 dikatakan. Apa dikatakan di situ? Apa dikatakan? Ikatlah berkas-berkas untuk dibakar saudara. Ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Saya lihat tuh petani itu gini. Pada saat panen padi itu. Tak, tak, tak. Entah pun ada lalang di situ. Ya kan. Pada saat diambil bulirnya. Kan tangkai-tangkainya. Ikut si lalang ikut tuh. Tapi dibakar setelah itu. Saudara. Firman Tuhan ini mau mengajar kita. Biarkan kehadiran orang jahat di sekitar saudara. Sebenarnya mengasah iman saudara. Adakah engkau punya kasih kepada Tuhan? Satu. Sebenarnya Tuhan lagi membuat imanmu teruji di dapur api. Ya saudara. Kehadiran mereka. Jadi kalau kayak gitu bun. Berarti kami harus ucapkan terima kasih sama lalang-lalang ya. Pulang dari sini. Gak perlu sama si lalang kau bilang. Karena apa ya. Perbuatan baik sama orang fasik. Tidak akan pernah dihargai. Yang sama siapa yang harus kau ucapkan syukur? Sama Tuhan dong. Karena Tuhan yang mengarahkan dan engkau mau pula kan. Habis kau sih jadi gandum benih yang baik. Ya saudara dikasih. Lihatlah iya ya Tuhan. Baik kali lah Tuhan ya. Tapi Tuhan karena kita punya hati Tuhan tuh. Hati Tuhan itu ditaruh diplotkan di hati saudara. Pada saat Tuhan bilang dia akan kutentukan untuk binasa. Tuhan. Sekiranya mungkin janganlah sampai binasa. Itu doa Tuhan Yesus loh di kayu salib. Kalau kau Mesias lepaskanlah dirimu dari situ pula. Kata ahli Taurat. Tapi Yesus bayang gak berdarah-darah. Yesus bilang Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Ida menekan, lihatlah dia kan, minta ampun dia karena dia buat salah. Saudara, mungkin di sekitar saudara lihat, Anda enggak tega mereka semua masuk neraka. Tapi hatinya Bapa sudah diletakkan di hati saudara. Ya saudara, itu yang menentukan pemenangnya adalah saudara. Anda adalah anak-anak sorga. Jadi siapkan hatimu. Kalau engkau mengalami tantangan hambatan apapun, ingat saudara. Engkau dihadirkan di tengah-tengah dunia yang selalu ditaruh iblis, anak-anak iblis tengah-tengahmu. Engkau harus menang. Jangan pula kau lebih jahat dari anak iblis, ya kan? Atau hampir sama dengan dia. Kau iblis, aku juga bisa lebih jahat dari iblis ya. Kau bikin lagi kelaku lebih jahat dari iblis. Jangan. Karena kita adalah gandum-gandum yang sudah berbulir tadi toh. Ya kan? Kita adalah gandum-gandum yang sudah berbulir, bukan kosong saudara. Bertumbuh gandum benih tadi, berbulir. Lalang itu pun lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi dia untuk tumbuh saudara. Tetapi anak-anak Tuhan ketika mereka berbuah, semakin mereka merunduk. Karena apa? Mereka tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam mereka. Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 5, jika engkau tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, engkau akan berbuah banyak. Ya, dari hari ini Tuhan mengambil alih semuanya, keadilan Tuhan pada waktunya akan nyata saudara. Jadi coba kita lihat dulu ya. Ketika Yesus datang penghakiman, nah putar dulu ini. Ya, saya coba jelasin ya kepada saudara. Anda yang ada IG, Anda boleh nonton di situ atau nanti saya taruh di informasi mungkin ya, supaya semua jemaat bisa. Ya saudara, jadi akhir endingnya saudara sudah ditentukan Tuhan. Anda mau selamat atau tidak? Ya saudara. Ini hari kedatangan Tuhan saudara, kalau bisa diperbesar. Keadaan yang sangat mengerikan akan terjadi. Ya, keadaan secara global ini saudara. Ya. Tapi tanpa tak terduga orang-orang berhilangan, artinya pengangkatan, rapture terjadi saudara. Ya. Pada saat rapture itu saudara, kacau balau sementara terjadi atas muka bumi. Muncullah satu pemimpin tunggal. Ya, muncul satu pemimpin tunggal ini. Jadi bagi banyak orang, dia adalah jawaban. Ya. Tergenapi firman Tuhan di Wahyu 13. Coba dikecilin suaranya. Nah itu menjadi jawaban bagi semua orang. Tergenapilah Wahyu 13 di ayat 11 dikatakan, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi kayak dia Mesias yang memberikan jaminan. Semua orang bersukacita, semua orang senang. Karena ini akan membawa sesuatu perubahan yang luar biasa terjadi. Ya senanglah mereka kan menikmati. Tapi ingat saudara, firman Tuhan berkata, dia memang seperti anak domba. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 12, seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya. Apa yang terjadi? Semua manusia di muka bumi akan diberikan tanda chip. Ya saudara. Dan itulah awal penderitaan terjadi atas muka bumi. Gak akan ada lagi kegiatan apapun yang ada penderitaan, siksaan yang luar biasa. Semua orang kalau tidak sujud menyembah seperti Wahyu 12, maka dia akan dibunuh, disiksa. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada lagi peribadatan, tidak ada lagi rebana, tidak ada lagi nyanyian, tidak ada lagi yang ada ini. Lihat Cina saudara, China ya lagi mempersiapkan tentara-tentara robot. Kalau tentara robot saudara gak punya belas kasihan. Yang tentara manusia masih punya ada hati. Kalau robot suruh bunuh-bunuh, suruh siksa-siksa. Inilah keadaan yang akan terjadi. Saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk ke sini, saya sarankan Anda baca itu ya. Ini kan antikris berkuasa, matikan saja bang. Antikris berkuasa menyiksa banyak orang di dalam dunia ini saudara. Ya, belum pernah terjadi dan belum pernah mulai dari dunia dijadikan siksaan yang hebat, yang dahsyat, kata firman saudara. Ya kan? Nah, di sisi yang lain, cawan murka Tuhan Bapa dari sorga itu pun tumpah, penghakiman atas bumi. Wahyu 16, cawan murka 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cawan murka yang pertama itu bisul-bisul jahat. Sementara lagi disiksain tumbuh bisul jahat bagi anak-anak Tuhan yang anak-anak Tuhan tuh ada yang tinggal, ada yang kena pedang mereka saudara. Kalau mereka sudah dikasih tanda chip itu tanda bilangan binatang ya tentu mereka tidak lagi bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya kan? Gak ada lagi ayat 18 yang diperlu di sini adalah hikmat kata Tuhan. Cawan murka yang kedua air laut menjadi darah. Cawan murka yang ketiga semua air di daratan mau mata air mau sungai mau danau menjadi darah. Cawan murka yang keempat bumi ini mengalami panas bumi yang luar biasa yang akan membuat kering dan tidak akan ada lagi makanan apapun yang bisa dinikmati manusia. Cawan murka yang kelima saudara, kegelapan menguasai. Sehingga orang saling menggigit, semua akses apapun mati, gak akan ada lagi orang bisa menikmati yang baik. Ya, cawan murka yang keenam, sungai Efrat, air sungai Efrat mengering. Ini kesempatan bagi bangsa Israel yang dimana-mana untuk masuk ke Harmagedon, saudara dikasih Tuhan. Ya kan, cawan murka yang ketujuh, terbelahlah kota-kota Babel, itu akhir. Ya, sehingga semua manusia itu masuk di dalam kehancuran. Saudara, setelah selesai cawan murka yang ketujuh, Yesus bersama dengan umat kudusnya yang diangkat tadi, yang pengangkatan tadi, muncul di langit untuk menyelamatkan orang-orang Israel yang teriak-teriak di Harmagedon. Karena bangsa-bangsa datang untuk memerangi Israel secara keseluruhan, saudara. Jadi datanglah Tuhan, dari lidahnya Tuhan Yesus keluarlah api menghanguskan musuh-musuh Israel. Seluruh bangsa-bangsa yang datang ke Timur Tengah sana untuk meruntuhkan Israel, situlah Yesus datang. Setelah itu mereka yang diselamatkan yang sudah ditentukan orang Israel yang di bumi tadi, dibawalah ke Sion, Gunung Kudus Tuhan. Gunung Kudus Tuhan itu Anda ingat waktu Yesus terangkat. Sekarang kan tempat itu dibikin seperti tugu, lambang tanda kayak kaki Tuhan. Itulah nanti yang akan terangkat ya menjadi gunung yang tidak bisa dilalui oleh manusia. Masuklah kita umat-umat Tuhan yang diangkat tadi dalam pemerintahan 1000 tahun damai. Ya saudara, jadi bagi saudara yang jaga hati saudara. Anda adalah benih-benih gandum yang bernilai diletakkan Tuhan di bumi. Tapi ingat, ada lalang dibuat iblis untuk bukan tidak bisa mematikan saudara, tapi bisa merusak saudara. Yang mau dibawa adalah mereka yang tidak bercacat celah. Tetapi iblis ingat firman ini, bercacat sedikit gak apa-apalah. Ya, kalau nggak bisa meruntuhkan, menghancurkan saudara, paling tidak pinoma Anda bercacat supaya saudara tidak bisa diangkat. Masuk dalam rencananya untuk diberikan dia tanda bilangan binatang, ya bilangan iblis. Jadi Anda jangan mau, ya mari kita cerdas apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mau ya? Audio Jungle.